Maka setiap saya berkhotbah, saya selalu mengakui kepada jemaat bahwa saya adalah orang yang sangat berdosa. Agar kekaguman mereka di dalam berita Injil itu tidak tertuju kepada saya, tetapi tertuju kepada Tuhan. Dan ketika saya berbicara di depan itu sebagai orang yang berdosa, mereka bisa melihat satu hal yang baru, bahwa orang berdosa pun dicintai Tuhan dan diperkenankan Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Ya, jadi itu yang membuat saya, ketika saya nggak pernah jenuh ya, nggak pernah mau capek, nggak pernah ada niat stop untuk menginjil, untuk memberitakan Tuhan, nggak ada. Kalau nyebut Yesus sebagai Bapa, apakah penghinaan bagi anak? Maksudnya nggak usah tambah-tambahi pengajaran itu gitu. Yesus nggak pernah menyebut dirinya Bapa. Yesus nggak pernah menyebut, rasul-rasul pun tak pernah menyebut Yesus sebagai Bapa. Itu aja. Jadi kalau rasul, bahkan Yesus sendiri tidak pernah menyebutnya sebagai Bapa, ngapain kita tambah-tambah gitu loh. Lalu orang-orang ini langsung menghakimi saya. Oh, si Elia itu sok-sokan, baru aja belajar dia, malah masa dibilangnya orang yang menyebut Yesus tuh Bapa salah. Gitu. Saya prihatin aja sama kalian yang ngomong begitu. Oh, si Elia ini, dia baru aja jadi apologet, tapi masa disalahkannya orang bilang Yesus adalah Bapa? Ya, emang Yesus bukan Bapa. Yesus tuh anak Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa, penuh kemuliaan dan penuh kasih karunia. Kan itu yang dibilang kan, anak tunggal Bapa. Kalau dia anak tunggal Bapa, berarti dia bukan Bapa. Itu pun repot ya. Gitu loh. Anak tunggal Bapa. Yesus adalah anak tunggal Bapa, penuh kemuliaan, bukan Bapa. Lalu orang-orang yang menyebut Yesus ini Bapa malah menghakimi saya. Oh, Elia ini sok-sokan apa segala macam. Saya dituduh sok-sokan atas dasar ketidaktahuan mereka. Jadi yang sok-sokan itu kamu karena tidak mau belajar, bukan saya. Saya hanya kasih tahu. Kau tuduh saya sok-sokan, kamu yang sok-sokan tidak mau belajar dengan benar. Ya. Rambut saya kering. Benarkah Roh Kudus itu adalah Jibril? Siapa itu Jibril? Apakah yang suka menciki? Roh Kudus tidak pernah menciki orang. Gitu. Jadi Roh Kudus bukanlah Jibril ya. Kak Elia, doain aku besok mau lamar pekerjaan. Sip. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu mau dalam Tuhan ya. Kak, buku terbaru John Calvin. Saya punya buku satu nih. Ini saya dihadiahin. Saya udah baca setengah. Khotbah saya kemarin tentang manusia di hadapan keagungan Allah, itu saya ambil dari sini sebagian. Tapi yang kedua ketiga nggak saya ambil dari sini. Kedua ketiga itu saya yang buat sendiri. Tentang yang berharga itu hanyalah Injil dan panggilan untuk menderita. Ya. El, kapan kamu undang podcast lagi? Nantilah kita buat podcast lagi. Harganya berapa, Kak? Saya nggak tahu ini berapa ya. Soalnya saya dikasih 600 atau 900 ya. 900 ya kayaknya. Kayaknya 900 deh. Gitu. Saya juga punya buku-buku ortodoks ya. Karena saya banyak belajar teologi ortodoks. Jadi saya belajar dari banyak sumber. Cuma yang paling saya concern itu ortodoks sama reform.
Ortodoks benar nggak? Benar. Kayaknya jurusan apa? Aku bisnis. Beri kita jual dulu nanti kerang rebus. Kerang rebus. Hahaha, ya kan? Kerang rebus. Saya mau jual kerang rebus. Siapa yang mau beli kerang? Kak mau tanya tentang kanonisasi Alkitab. Boleh. Buku terbitan Momentum. Ya ini yang keluarin ini Momentum. Penerbitnya Gary. Punyanya orang Gary. Katolik nggak benar ya kak? Saya nggak mengatakan Katolik nggak benar, tapi saya nggak mendalami Katolik. Saya punya buku Katolik. Pengajaran iman Katolik. Ini saya punya nih. Ya. Tapi saya jarang baca ini. Saya lebih suka baca yang Injili. Jadi saya punya buku dari Katolik, saya punya buku Ortodoks, saya punya buku Reform. Buku-buku moral juga saya punya ya, bagaimana mendekatkan dengan diri dengan Allah. Ini juga ada yang menurut aku bagus untuk siapapun yang mau belajar ya. Ini bagus nih. Buku Reform itu apa? Gereja Reform maksudnya, reformasi. Nih. Rasul Paulus sang misionaris. Saya kagum sekali dengan Rasul Paulus, teman-teman. Makanya saya pengen tahu bagaimana perjalanan Rasul Paulus nih. Ini bukunya bagus. Ini tulisan si Eckhart Sabel. Ya, ini tentang strategi, metode penginjilan, metode misi, budaya, pemberitaan Injil, pendirian gereja, pertobatan, mengajar petobat baru, mendirikan komunitas. Ya, ini bagus. Ya. Ini bagus ya. Investasi buku tuh bagus. Sama ini juga bagus banget. Tapi ini in English ya, ini full English. The Historical Jesus of the Gospel. Ya, ini penulisnya Craig Skinner. Ya, Grand Rapids dari Michigan. Oke, ini bagus nih. Ini tentang sejarah historinya Kristus Sang Injil. Can I ask about when come loving so much of Jesus to be known? What? Apa yang tadi dia bilang? Emang benar ya Paulus itu banyak yang tak tahu dia anak siapa dan keturunannya. Dia dari Tarsus, orang tuanya dari Giskala. Dan yang pasti orang tuanya dari Benyamin. Namanya tidak dicatat memang dalam Alkitab. Ya rasul-rasul yang lain juga kan nama orang tuanya nggak ada dicatat. Karena itu bukan inti dari kitab suci. Kenapa suka cerita Rasul Paulus? Yang pertama, Rasul Paulus itu adalah orang berdosa. Yang pertama ya, dia orang berdosa, pembunuh yang keji. Tapi ketika Tuhan tangkap dia, orang-orang itu ragu ketika dia bertobat.
Bahkan orang-orang itu meragukan dia mengikuti Yesus. Orang-orang meragukan Rasul Paulus itu sudah bertobat karena mengingat-ingat kesalahan Rasul Paulus. Tapi jawaban Rasul Paulus adalah, dia mengakui dosanya kepada jemaatnya. Dia mengaku sebagai orang berdosa. Rasul Paulus mengatakan, akulah yang paling berdosa. Jadi di tengah-tengah orang tidak percaya sama dia bahwa dia telah bertobat, dia tetap mengatakan di dalam Injil yang dia beritakan bahwa ia adalah orang berdosa. Jadi sekalipun Rasul Paulus pernah orang berdosa, pernah seorang pembunuh yang keji, tapi ketika dia mewartakan Yesus Kristus, dia tetap mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Dia tetap mengakui dia adalah orang yang berdosa. Dan dia tidak menganggap dirinya hebat, karena dia menganggap dia bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Itulah yang saya teladani dalam khotbah saya. Dalam khotbah saya selalu bilang saya ini orang berdosa, karena memang saya menyadari saya orang berdosa. Sama seperti Rasul Paulus yang punya masa lalu yang kelam, saya pun demikian, punya hal yang sama. Ya, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, pemulihan itu dilakukan. Dan sekalipun orang-orang tidak percaya dengan kita, sampai sebagaimana orang-orang tidak percaya kepada Rasul Paulus di awal penginjilannya, tapi itu tidak mematahkan semangat Rasul Paulus sehingga pada akhirnya dia menemukan jawaban bahwa ia telah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Hal itu jugalah yang kurindukan, bahwa aku juga mau menyelesaikan pertandinganku sama seperti Rasul Paulus menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Gitu. Jadi dia itu benar-benar role modelnya saya. Rasul Paulus itu rasul yang paling kukagumi. Ya, jadi artinya teman-teman, kita tidak menunggu harus sempurna untuk bisa melayani Tuhan. Tapi siapa yang mau, dia dimampukan. Sama seperti Rasul Paulus, Tuhan mendatangi dia dan dia mau didatangin. Dan Tuhan memanggil dia. Dan dia mau menerima panggilan itu. Luar biasa. Saya kalau ingat Rasul Paulus, sebelum saya tidur saya bisa nangis sesegukan. Saya bisa, lama sekali dalam tangis. Dalam tangis itu bukan karena saya itu, tapi saya melihat bahwa kasih karunia Tuhan di dalam Rasul Paulus itu bukan hanya saja tidak terbatas, tapi mengubahkan ia, sehingga ia percaya diri tentang hidup kekekalannya. Nah itu jugalah yang kurindukan, itu jugalah yang kukejar, itu jugalah yang aku mau. Gitu. Makanya saya tidak pernah mengaku saya sebagai orang sempurna, saya orang yang sudah hebat, saya orang yang sudah mampu dalam banyak hal. Enggak, karena saya ingat Rasul Paulus. Rasul Paulus tuh pinter, kaya raya, sekolahnya aja di Tarsus loh. Ya. Dari Benyamin. Makanya ketika mulai ada kesombongan dalam diri saya selalu ingat Rasul Paulus. Saya selalu ingat apa yang dia lakukan. Saya selalu ingat bagaimana ia menyikapi. Betapa hebatnya Rasul Paulus itu menginjili, tapi ia tetap menganggap hina dirinya. Tapi di dalam kehinaannya itu ia menemukan anugerah Allah. Itulah yang kuteladani dari Rasul Paulus. Maka saya suka sekali dengan Rasul itu. Karena makanya di khotbah saya kemarin kan saya bilang, tanpa kita menderita bersama Kristus, kita tidak bisa menemukan Allah. Betul. Rasul Paulus tidak dan cara Rasul Paulus itu tidak mencuri kemuliaan Allah adalah dengan mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa ketika dia menginjili.
Maka setiap saya berkhotbah, saya selalu mengakui kepada jemaat bahwa saya adalah orang yang sangat berdosa. Agar kekaguman mereka di dalam berita Injil itu tidak tertuju kepada saya, tetapi tertuju kepada Tuhan. Dan ketika saya berbicara di depan itu sebagai orang yang berdosa, mereka bisa melihat satu hal yang baru, bahwa orang berdosa pun dicintai Tuhan dan diperkenankan Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Ya, jadi itu yang membuat saya, ketika saya nggak pernah jenuh ya, nggak pernah mau capek, nggak pernah ada niat stop untuk menginjil, untuk memberitakan Tuhan, nggak ada. Cuma ya namanya pujian yang saya terima tuh banyak. Dan kadang namanya manusia ya teman-teman ya. Kadang kita, aduh aku begini dia, lalu mulai ada perasaan. Nah saya langsung berdoa, langsung mengaku dosa, langsung ingat Rasul Paulus. Ya, gitu. Rasul Paulus itu rasul yang dia layak mendapatkan pujian dari penginjilannya. Tapi ia sendiri mengatakan, aku bukan apa-apa. Yang artinya di dalam pengakuannya bahwa dia bukan apa-apa, dia mengizinkan, dia mengkehendaki agar semua orang yang mendengarkan kekaguman berita Injil yang dia sampaikan itu bukan memuliakan dia sebagai rasul, tapi memuliakan Tuhan yang dia layani. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Nah, saya juga pengen seperti itu. Saya pengen mengikuti jejak Rasul Paulus yang memang, makanya di bio saya di Instagram kan saya bilang, itu ungkapan saya ya, buat tangkaplah aku sama seperti engkau datang pada Saulus, dan ubahlah aku menjadi Paulus, dan izinkanlah aku untuk memberitakan Injilmu yang kudus. Gitu. Ya saya ini orang berdosa, tapi ketika Tuhan tangkap saya, Tuhan mengubahkan saya menjadi baru dalam proses itu. Dan di dalam proses itu sekalipun saya tak sempurna, tapi Tuhan mengizinkan saya untuk memberitakan berita Injil itu. Dan selama memberitakan Injil itu, saya tetap mengakui bahwa saya adalah orang yang paling berdosa dan tidak layak ketika saya memberitakan Injil itu. Agar bukan saya yang dilihat, agar bukan saya yang dikagumi, tapi Injil Tuhan yang dikagumi. Meskipun Injil itu keluar dari orang yang tak sempurna, tapi itu dapat menyempurnakan semua orang yang mau disempurnakan. Itu saya peroleh, itu dari Rasul Paulus. Itu saya pelajari, itu dari Rasul Paulus. Makanya kalau ada kadorone ini ya, benci dengan Rasul Paulus, itu saya nggak ngerti alasan mereka itu benci Rasul Paulus itu apa. Ya, Rasul Paulus itu rasul yang paling agung menurut saya. Ya, rasul yang dia layak untuk ditinggikan, tapi ia sendiri tidak mau ditinggikan manusia. Bahkan ketika dia mau mati, dia nggak memegahkan apa yang udah dia lakukan, tapi dia hanya berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan dia hanya berkata, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Lalu dia mengatakan, aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Itu doang. Dia nggak memegahkan diri atas Injil yang dia sebarkan yang begitu hebat. Jadi para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, ya, seberapa hebat pun kita menginjili, seberapa hebat pun kita melayani Tuhan, kita nggak boleh sombong karena itu. Tapi kita boleh bermegah, bukan karena kita hebat, merasa hebat, tapi kita boleh bermegah karena kita orang yang berdosa, yang sangat berdosa, tetap mau dipakai Tuhan, diperkenan Tuhan menjadi alatnya. Itu kemegahan kita. Tuhan tetap mau memakai kita sebagai orang berdosa, dan kita bermegah di dalam hal itu adalah sebagai bukti bahwa kita bermegah di dalam kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Jadi kita hanya boleh bermegah dalam kasih karunia-Nya saja. Karena without His grace we are nothing. Without His kindness we are nothing. Without His sacrifice we are nothing. Jadi Rasul Paulus itu adalah rasul yang sangat-sangat luar biasa.
yang harus diteladani semua orang, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Dialah contoh yang unggul, dialah contoh yang hebat bagi para pelayan Tuhan yang mau melayani Tuhan. Makanya saya pengen sekali seperti beliau itu, Rasul Paulus. Saya percaya Rasul Paulus sekarang sudah di Firdaus. Maka kalau berdoa pun saya selalu berdoa, Rasul Paulus, doakanlah aku, agar aku bisa melakukan sedikit sekali dari apa yang kau lakukan. Gitu teman-teman. Ya, orang ngomong apa tentang Rasul Paulus itu suka hati mereka, saya bodo amat. Tapi saya melihat dia luar biasa. Injil Tuhan haruslah kita sebar, berilah terang, berilah terang, berilah terang, pelita Injil menyentang yang terlelap. Berilah terang, berita Injil menyentang yang terlelap. Itu kemarin lagu terakhir di sesi terakhir saya di GSJS. Dan semua orang bersemangat. Saya suka ya melihat semangat mereka. Saya harap anak-anak muda yang ada di sana itu benar-benar anak muda yang mau dipakai Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan. Ya, saya senang sekali kalau lihat anak muda sebaya-sebaya saya tuh semangat sekali untuk Tuhan. Saya tidak tahu kenapa. Saya suka sekali kalau mereka semangat. Nyanyi lagi kita ya. Biar kita hempaskan dulu kadrun-kadrun yang tak berguna ini. Mana laptopku? Yang di mananya laptopku? Apakah sudah dicuri? Besok aku, teman-teman, malam ini saya tidak mengajar. Besok malam saya mengajar karena besok siang saya harus ada pertemuan untuk pelayanan ke depan, ya. Gitu. Bagaimana pandanganmu tentang Stephen Tong? Stephen Tong itu bapak rohani saya. Bapak rohani yang paling saya cintai. Karena dia tidak mau memuji-muji saya. Dia menegur saya terus. Dia kasih tahu saya. Karena saya sama Pak Tong tuh kasih tahu semuanya. Saya mengaku dosa, saya mengakui keadaan saya semua segala macam. Dan dia selalu tegur, dia selalu nasihati, dia selalu beri wejangan-wejangan yang membangun saya. Dan saya merasakan ada perubahan dalam saya, apalagi keintiman saya dengan Tuhan, dalam pelayanan saya, dan banyak hal. Ya, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat ya. Saya punya banyak bapak, saya punya abuna dari gereja Koptik ada. Saya juga punya pastor dari karismatik namanya Pastor Tommy. Beliau juga selalu mendoakan saya, membantu saya untuk tetap kuat dalam Tuhan, untuk semua pekerjaan yang dilakukan. Gitu. Iya. Jadi kita harus tetap setia. Setialah sampai mati. Na 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 na. Setialah
setialah sampai mati. Tanya KBP nggak tak ya bro? Ada. Siapa sih itu, lupa aku namanya, cuma nggak terlalu itu aku. Pak Bigman Sirait juga bagus, cuma Pak Bigman kan bukan HKBP tak. Setialah sampai mati. Na 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 na. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Poka. Tete. Kak Elia mainin biola di belakang. Enggak tahu aku main biola. Apakah Kak Elia belajar dari pastor Katolik? Enggak ada. Ada sih Romo Cafe ya yang di TikTok, cuma saya jarang chat sih dengan mereka. Ada juga kemarin dikasih kontak, saya chat tapi belum ada balasan. Ya gak apa-apa lah, mungkin sibuk kan dan lain sebagainya. Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Ya, aku ambil dulu laptop ya, biar kita menyanyi. Udah lama kita tak menyanyi ya. Kemarin di gereja tuh saya menyanyi. Mana laptopku? Bentar ya teman-teman ya, saya mau lihat laptop dulu. Nanti kalian lihat nanti celanaku yang celana Thailand ini. Celana Thailand ini dikasih cicikku ini soalnya. Ini selalu aku pakai tidur karena bahannya enak, tapi kurang sopan kalau tak lihat. Sebentar ya, gak kelihatan kan? Oke. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati, itulah bayanganmu. Aduh, kemana nih aku bawa ya? Udah full. Sini lalu kau ya. Itu rok bukan celana. Fitnah aja kerjaanmu, fitnah. Ini celana ini ya, aku bilang rok. Astaga. Dibilangnya aku pakai rok. Kita lihat dulu ya analitiknya ya. Astaga. Kok agak rusak ya ini ya. Kok agak kayak mana gitu ya. Pandangan Eli tentang Tritunggal. Ya Tritunggal tuh dogma yang benar ya. Itu dogma yang benar. Tadi kita tampil di radio. Indonesia itu kusyang. Kok jadi tiba-tiba Indonesia? Yang channelnya masih aktif nggak kak? Masih. Ke Surabaya lagi kak. Aduh, baru aku pulang tadi kemarin tadi malam. Aku suruh lagi aku ke sana. Nanti kalau ada pelayanan lagi kita ke sana ya.
ke Malang. Tanggal 25 kemarin aku ke Malang. Ngantuk, iya udah ngantuk sempurna aku. Duh. Kok mereng kau. Kalian tengok itu kotak-kotak kuiku itu, banyak ke kuiku kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum lagi dilaci-laci ha. Banyak kali kuiku, tapi nggak ada kemakan. Karena aku nggak suka makan. Maka kalau mau kalian datanglah ke sini. Ada kue, apa itu? Kacang-kacang. Ada kue, semualah. Banyak orang kirim. Enggak, malah pasti udah lama kuenya. Enggak, itu baru. Bukan lama. Itu baru. Tan. Kue Imlek. Iya. Jangan ngantuk dulu Elia. Itu hal yang lucu ya. Jangan ngantuk dulu. Kalau sudah waktunya ngantuk, ya ngantuk. Itu natur manusia. Ya, kalian larang aku tidur. Aduh, ya. Baru kali ini saya lihat ada orang yang jangan ngantuk dulu Elia katanya. Ya. Saya juga kadang bingung, saya juga kadang heran ya. Saya pengen sekali dengan cerita pertobatan Elia. Nanti kita buat satu sesi khusus ya. Kita ini. Buru-buru ikan lele lanjutkan mas. Nggak nyambung Timothy, nggak nyambung. Tidur kau Timothy. Besok kau kan mau menikah. Biar bersiap-siap besok mau bersalon. Tidur kau Timothy. Kau join kau di sini. Apa dia bilang? Aku suruh lanjutkan malah nggak nyambung. Lanjutkan mas, kau bilang. Lanjutkan maksudmu. Lanjutkan ini. Iya. Kau ini Timothy gak jelas. Kita ketemu di Mata suatu sore. Aku yang pakai baju hitam pakai rosario kau. Yang mana ya? Aku lupa, nggak keinget orang. Ya, Kak Timothy ini besok mau menikah ya teman-teman ya. Nama pacarnya adalah Aisyah ya, Aisyah Al-Akhir. Namanya Timothy Al-Awal, pacarnya Aisyah Al-Akhir. Jadi yang awal dan yang akhir gitu. Kalau bener aminkan aja sih. Iya, mantap ya. Banyak kali nih yang nonton. Apa nggak tidurnya orang ini? Pikirku lah. Nah, ada lagi yang request mau naik ke atas. Tidak ada yang boleh naik ke atas ya. Tidak ada yang boleh naik ke atas selain daripada dia yang telah turun dari atas. Tidak ada yang boleh naik ke room TikTok selain daripada dia yang telah turun dari room TikTok. Astaga naga. Aku nggak ngantuk kalau nonton Elia. Tapi aku yang ngantuk. Kau tidur kami. Ya. Apa kira-kira ya? Malam. Oh ini ternyata kalung yang kemarin. Kenapa ada ngantuk ya? Apa yang membuat ngantuk ya? Apakah ngantuk itu bagian dari jiwa? Apakah ngantuk itu bagian dari mimpi? Atau apakah ngantuk itu bagian dari kadru? Iya, KL punya saudara nggak?
Kamulah saudariku dalam Kristus, engkaulah saudaraku dalam Kristus, aku dan engkau dan kita, amin. Akulah saudaramu, kamulah saudaraku. Dunditan bukan saudaraku, ya. nyanyi apa ya? Iya. Sabar ya. Tadi aku mau nyanyi tapi nggak tahu mau nyanyi apa. Aku bukakan dulu ya. Kemanalah kita semua akan pergi? Kenapa kita pergi? Kenapa kita pulang? Di mana? Di mana? Sebab kita adalah orang